Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Fahrian Syahputra. Saya di sini Mau memperkenalkan tugas klasifikasi sampah pakai CNN atau kon konvolutus konvolusional konvolusional neural network. Nah, itulah. Jadi disingkat CNN. Nah, jadi ini saya langsung mendemonstrasikan aplikasinya. Ini sudah jadi dan sudah di-hosting di Hugging Face ya, yang dimana sudah ada link aplikasinya. Jadi ini link aplikasinya dan oke, sini saya mau sedikit mempresentasikan gitu ya kan. Nah, jadi di sini tuh saya mau misal nih, saya mau ngupload foto. Nah, misalkan ini. Kita analisis dulu gambarnya. Nah, oke, analisis sudah terjadi. Nah, di sini tuh recycle waste atau bisa dibilang dapat didaur ulang ya. Jadi sampah ini tuh 97% dengan tingkat akurasi 97%. Dengan 97% ini tuh bisa didaur ulang. Nah, dari sini kita lihat dari training akurasi, dia kalau di epoch pertama sampai epoch 10, dia yang paling mentok tuh di sini yang paling rendah di sekitar 41%. Nah, yang paling tingginya ada di sini yaitu 77%. Nah, untuk training akurasi, yang hijau ini maksudnya validasinya ya. Nah, untuk training akurasi, dia ada naik terus, dia linear ya, dia signifikan. Dia naik terus sampai 94%. Dan untuk training loss dia di 0,354, 0,354 paling tingginya. Dan untuk yang terendahnya dia ada di 0,36. Dan yang untuk eh, validasi loss. Salah. Nah, ini yang kuning tuh validasi loss. Nah, yang merah tuh paling tingginya 0,41 dan paling rendahnya di 0,139. Nah, ini tuh pakai 5 volt, yang dimana masing-masing satu voltnya itu ada 5 epoch. Nah, dari hasil training terlihat kalau dari epoch pertama sampai epoch 5 itu rata-rata di 86 sampai 87%. Untuk akurasi per volt dia ada di 87, 86, ya ini bisa dilihat dari sini sih sebenarnya. Arsitektur mode CNN kayak seperti ini. Nah, setelah ini saya mau jelasin ininya ya, kodenya sedikit. Nah, oke. Untuk awal-awal seperti biasa, import dulu library-nya, masukin datasetnya, yang dimana untuk tes untuk O itu dia kalau nggak salah O itu waste ya. Kalau O itu eh, organic waste atau apa sampah organik. Yang kalau untuk R itu sampah yang dapat tidak ulang. Contohnya kayak tadi ini. Nah, ini tuh dia masuknya ke R yang tadi. Nah, masuknya ke R. Mau training set kayak gitu ya kan. Nah, di masing-masing ini tuh dia ada ratusan image yang dimana isinya seperti ini. Ini sampah yang organik. Ini sampah organik. Ini sampah yang dapat didaur ulang. Fotonya ada banyak ya. Ada gorden, ada rata-rata gorden ya. Nah, ada kertas gitu. Nah, oke. Nah, di sini kita masukin datasetnya. Ya, yang dimana train luar dia ada 12.000. Untuk tes luar ada 1.400. Kalau train dalam dia ada apa namanya 12.000 dan tes dalamnya ada 1.400 juga. Jadi
total dia ada di 22.556. Nah, langsung kita ke di di processing. Nah, di sini menghabiskan kurang lebih 1 jam ya. Di sini nggak dilihatin waktunya. Kalau misalkan saya klik play ini lagi, dia pasti bakal mulai dari awal lagi. Mungkin, tapi saya malas. Waktu itu. Kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah, jadi di sini tuh satu voltnya itu dia nah, satu voltnya itu dia ada 5 epoch yang dimana dia akan menghitung per epochnya itu ada ini akurasi 79, ini 85, 86, 87, lossnya per epoch. Nah, untuk hasil validasinya langsung aja hasil validasinya aja deh di sini. Nah, di sini untuk hasil cross validasi volt pertama dia menghasilkan di 87%,68, volt 2 8772, volt 3 86, apa 02 dan ya rata-rata segini dan rata-rata akurasi sekitar 87%. Untuk rata-rata akurasi di 87,21 dan rata deviasi deviasi itu 0,63. Ini untuk final model. Nah, di sini dia ngitung lagi ya. Dia ngitung lagi akurasinya sampai benar di titik yang paling tinggi. Dia ambil yang dia kayak ngam kayak ngebuang yang jadi dia tuh milihnya tuh yang benar-benar yang paling efisien. Dia benar-benar Pak benar-benar dicari sampai di mana titik akurasi tes keseluruhan itu di 86,91. Dan ini untuk apa? Untuk tabel ininya ada di support, accuracy, recall dan ini untuk akurasi akurasi. Ini untuk precision, recall, ini akurasi lah kurang lebih. Ya dia di akurasi di 0,87. Oke. Nah, ini untuk conversion matrix. Jadi di sini kelihatan kalau organik tuh cukup banyak ya dari sininya tuh. Dia ada di lebih dari 1.200. Untuk recycle bin-nya tuh ada di bawah 24. Ada di bawah 200. Cukup rendah. Untuk apa? Untuk recycle dia bagian organiknya sedikit, sedangkan bagian recyclable-nya tinggi. Oke. Untuk tingkat akurasinya bisa terlihat mirip-mirip yang kayak tadi ya. Nih, sama kan? Dia ke bawah, sini seperti ular, di atasnya naik sama kayak ini. Untuk hasil lossnya juga sama, ya. Mana tadi? Oh ini, tuh, sama naik turun ini terus ke bawah. Nah, dah paling kayak gitu. Jadi intinya ya algoritma CNN tuh itu dia ada 3 lapis ya. Dia ada 3 lapis layer untuk mengekstraksi fitur gambar ya. Fitur gambar dari masing-masing dari train sama tes ini. Nah, dari 3 lapis max itu, dari 3 lapisnya itu ada max polling. Itu untuk mengurangi dimensi data ya. Jadi ada lapisan flatten untuk mengubah fitur jadi vektor. Nah, lapisan densa itu jadi bisa diubah klasifikasi ya. Jadi sebagai dropout. Jadi bisa dibilang sebagai dropout untuk mengurangi overfitting ya. Sebenarnya itu tuh bisa aja overfitting, bisa di 100%. Nah, tapi dia dikurangin. Dia nggak ngambil yang paling tinggi, sedangkan tapi dia ambil yang paling efektif gitu. Dia paling ambil yang sekiranya ya, sekiranya itu yang benar-benar bisa di bisa di apa ya namanya? Ya intinya gitulah. Jadi ya ngurangin overfitting. Ya, jadi pada lapisan output ini dia bisa apa? Sigmoid. Jadi karena klasifikasi ini dilakukan hanya terdiri dari 2 kelas aja gitu ya kan. Itu model yang dikembangkan menggunakan framework
TensorFlow, dan Keras ya. Nah, ya ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi berdasarkan hasil itu tuh dapat disimpulkan bahwa model CNN ini mampu melakukan klasifikasi sampai dengan tadi itu berapa? 86 ya, 86,91. Nah, 86,1%. Ini bisa dibilang cukup baik dan juga bisa terlihat ya, dia konsisten di 80 persenan. Dia ngambilnya di 80% yang dimana mungkin menurut algoritmanya dia itu ini tuh paling efektif. Mungkin ya. Nggak mungkin sih. Bukan gitu juga. Nah, ya, paling baik. Paling seperti aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.